Geografi adalah penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi dan fenomena-fenomena dalam bentuk peta. Yang ketiga, Immanuel Kant. Geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi, gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Yang keempat, Bintaro. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat fisik dan hubungan kausal gejala-gejala yang tersebar serta berasosiasi dalam ruang. Yang kelima, Imhadisati. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan serta memahami persamaan dan perbedaan yang ada di ruang lingkup. Yang keenam, Ikatan Geografi Indonesia. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer dengan menggunakan pendekatan keilmuan dan kewilayahan dalam konteks keilmuan. Nah, kesimpulannya, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya yang terjadi di ruang muka bumi, serta mencari hubungan yang terkait serta adanya interaksi antar fenomena tersebut. Dari penjelasan saya jelaskan, apakah sudah menjadi? Terima kasih. Kali ini saya bersama dengan Hanasya Ganirianto dari kelas 10-8. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang objek material geografi. Objek material geografi adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam geografi, yaitu fenomena yang terjadi di geosfer. Objek material ini mencakup 5 lapisan geosfer. Yang pertama, litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan dan tanah. Lapisan terluar dari bumi yang keras dan kaku, terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Fungsi litosfer adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lain, serta mengandung sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan logam. Yang kedua, ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Atmosfer lapisan gas yang menyelimuti bumi, berfungsi melindungi bumi dari radiasi matahari dan benda luar angkasa. Fungsi atmosfer menyediakan oksigen dan karbon dioksida, menyerap radiasi UV, menjaga suhu bumi agar stabil, serta tempat terjadinya cuaca dan iklim. Yang ketiga, hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang ada di bumi, baik dalam bentuk cair, padat, maupun gas. Bentuk hidrosfer, air laut 97%, samudra dan laut dan air tawar 3%, danau, sungai, air tanah, es, dan uap air. Fungsi hidrosfer menyediakan air bagi makhluk hidup, mengatur suhu dan iklim, serta mendukung kehidupan ekosistem air. Siklus hidrologi, evaporasi, penguapan air laut, kondensasi, pengembunan uap air, presipitasi, hujan, infiltrasi, dan aliran permukaan kembali ke laut. Yang keempat, biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi tempat hidup makhluk hidup, mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di darat, air, dan udara. Fungsi biosfer secara singkat, menjaga keseimbangan ekosistem, penyedia oksigen dan makanan, mendukung kehidupan makhluk hidup, serta membantu daur ulang alami seperti daun air dan karbon. Faktor yang mempengaruhi biosfer, yang pertama iklim, yang kedua topografi, dan yang ketiga kegiatan manusia. Yang keempat ada atroposfer. Atroposfer adalah lingkungan manusia, mencakup perilaku, kegiatan, dan dampaknya terhadap lingkungan bumi. Fungsi atroposfer, tempat berlangsungnya aktivitas manusia, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, mempengaruhi lingkungan sekitar, mendorong perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta membentuk pola permukiman dan pembangunan wilayah. Baik, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah sudah mengerti? Sudah. Terima kasih. Saya bersama dengan Sobaria Syakur dari kelas 10-4. Oke, jadi saya mau menjelaskan apa itu objek formal geografi. Jadi objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan dalam memahami objek material. Objek formal digunakan untuk berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Dalam geografi, objek formal adalah pendekatan khusus untuk menganalisis fenomena di permukaan bumi. Seperti yang pertama, pendekatan keruangan atau spasial. Ini membahas ruang dan persebaran fenomena geosfer, alam dan sosial di permukaan bumi. Ciri-cirinya adalah menekankan lokasi, jarak, arah, dan pola, serta digunakan untuk memahami persebaran penduduk, pemukiman, sumber daya alam. Nah, yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Mengkaji interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan, alam dan sosial, serta dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan.
Ciri-cirinya adalah menekankan hubungan timbal balik berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fokus pada ekosistem. Contohnya adalah pengaruh deforestasi terhadap keanekaragaman hayati, dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Kompleks wilayah adalah pendekatan yang membahas gabungan berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda namun saling berinteraksi. Ciri-cirinya terdiri dari wilayah yang berbeda fungsi dan potensinya. Terjadi interaksi antar wilayah, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, melahirkan kawasan terintegrasi. Contohnya adalah kawasan metropolitan, kawasan industri. Contoh lainnya adalah Jabodetabek sebagai kawasan perkotaan kompleks, wilayah pertanian yang mendukung kota melalui suplai pangan. Dari penjelasan yang saya jelaskan, apakah sudah paham? Terima kasih. Dengan siapa saya di sini? Saya Fauzan dari kelas 10 Oke, saya akan menjelaskan cabang ilmu geografi. Cabang ilmu geografi ini yang pertama ada geomorfologi. Geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk dan struktur permukaan bumi serta proses-proses yang membentuknya dan mengkaji berbagai faktor seperti erosi, sedimentasi, tektonik lempeng, dan aktivitas vulkanik memengaruhi bentuk dan pola permukaan bumi. Yang kedua ada meteorologi. Meteorologi adalah cabang ilmu yang mempelajari atmosfer bumi, khususnya dalam hal kondisi cuaca yang meliputi perubahan jangka pendek di atmosfer seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, dan angin. Yang ketiga klimatologi. Klimatologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari iklim bumi dalam jangka waktu yang lebih panjang, mencakup pemahaman tentang pola-pola cuaca yang berulang, suhu udara, kelembapan, angin, dan lainnya. Yang keempat hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu yang mempelajari siklus air di bumi, termasuk distribusi, pergerakan, dan sifat-sifat air di berbagai bagian planet bumi. Yang kelima geologi. Geologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, dan sejarah bumi, termasuk proses-proses geologis yang membentuk planet ini serta bahan-bahan yang terdapat di dalamnya. Yang keenam, oseanografi. Oseanografi adalah cabang ilmu yang mempelajari lautan dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya, seperti dinamika air laut, arus laut, gelombang, suhu, salinitas, keragaman hayati, geologi dasar laut. Yang ketujuh, geografi manusia. Geografi manusia adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya, serta dampaknya terhadap pembentukan pola-pola spasial di bumi. Yang kedelapan, biogeografi. Ini ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Yang ke-9 kartografi, mempelajari proses pemetaan. Dari penjelasan yang saya jelaskan, apakah sudah paham? Oke, sudah. Terima kasih. Dengan siapa saya di sini? Di sini saya mau menjelaskan konsep geografi. Konsep geografi adalah kerangka pemikiran atau prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terkait dengan manusia. Macam-macam konsep geografi, yaitu yang pertama konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak adalah konsep yang membahas jauh dekatnya suatu objek yang ada. Jarak absolut adalah jarak mutlak dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah aksesibilitas untuk memberikan kemudahan untuk mencapai suatu objek. Contohnya, sebuah desa di pegunungan dengan jalan yang rusak dan sulit diakses memiliki keterjangkauan yang rendah, sedangkan kota dengan jalan tol yang mulus memiliki keterjangkauan yang tinggi. Yang keempat ada konsep morfologi. Konsep morfologi adalah konsep yang menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen, seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Yang kelima ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang adalah konsep menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Yang keenam ada konsep pola. Konsep pola adalah konsep yang berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang ketujuh ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah konsep yang mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan.
Yang kedelapan, ada konsep interaksi. Konsep interaksi adalah konsep yang mengacu pada hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Yang kesembilan, ada konsep interrelasi. Konsep interrelasi adalah konsep yang mengacu pada hubungan atau keterkaitan antara dua unsur atau wilayah yang saling mempengaruhi, tapi belum tentu ada interaksi langsung. Yang ke-10 ada konsep nilai guna. Konsep nilai guna adalah konsep yang menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk, bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Yang ke-11, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah, serta mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah kamu sudah mengerti? Sudah. Terima kasih. Saya di sini. Dengan Farhan dari kelas 29. Di sini saya ingin menjelaskan ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi adalah cakupan atau bidang kajian yang dipelajari dalam ilmu geografi. Fungsinya adalah untuk mengungkapkan fenomena di bumi, meneliti sebab akibat suatu gejala, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, mempelajari penyebaran fenomena. Nah, macam-macam ruang lingkup geografi. Yang pertama ini geografi fisik. Geografi fisik adalah mengkaji fenomena-fenomena alam. Yang kedua, geografi regional. Geografi regional mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Yang ketiga, geografi sosial. Geografi sosial mempelajari tentang manusia sebagai topik utama serta interaksinya dengan lingkungan fisiknya. Yang keempat, geografi teknik. Geografi teknik memerlukan pengetahuan atau keahlian teknis untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, geofisika. Geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah sudah mengerti? Sudah. Terima kasih. Dengan siapa saya di sini? Jessica dari kelas 10. Oke, di sini saya mau menjelaskan prinsip geografi. Prinsip geografi adalah fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Tujuan prinsip geografi antara lain menjelaskan persebaran fenomena geografi dan penyebabnya, memberikan penjelasan lebih detail agar mudah dipahami, menunjukkan hubungan antar unsur geografi, menganalisis wilayah secara menyeluruh dan terpadu. Berikut adalah macam-macam prinsip geografi. Yang pertama, prinsip distribusi. Prinsip distribusi adalah prinsip yang berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya adalah kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia bagian barat daripada di wilayah Indonesia bagian timur. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip yang mengungkapkan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lainnya. Contohnya adalah deforestasi hutan dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip yang memberi penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Contohnya adalah persebaran penduduk dijelaskan atau digambarkan dengan peta jumlah penduduk. Yang keempat, prinsip klorologi. Prinsip klorologi adalah prinsip yang melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan distribusi dalam suatu region tertentu. Contohnya adalah menganalisis persebaran pola hujan, penyebab terjadinya perbedaan pola hujan, dan dampak tinggi atau rendahnya curah hujan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah sudah mengerti? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Dengan siapa saya di sini? Alia dari kelas 10. Ya, saya akan menjelaskan apa itu konsep pola. Jadi konsep pola merujuk pada susunan atau distribusi tertentu dari objek atau fenomena di permukaan bumi. Pola ini mencakup berbagai bentuk dan struktur yang dapat dikenali dan diidentifikasi secara konsisten. Dengan menggunakan konsep pola, kita dapat memahami bagaimana fenomena geografis tersebar dan terorganisir di berbagai wilayah. Nah, jenis konsep pola, yang pertama itu konsep pola alami. Konsep pola alami ini ada pola aliran sungai. Pola aliran sungai adalah salah satu contoh paling jelas dari pola alami. Sungai-sungai membentuk berbagai pola aliran seperti pola dendritik, radial, trelis, dan paralel, tergantung pada topografi dan struktur geologi daerah tersebut. Nah, lalu ada pola vegetasi. Pola vegetasi di suatu wilayah juga membentuk pola alami yang dapat dikenali.
Pola ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, jenis tanah, dan ketinggian. Selanjutnya ada pola persebaran hewan. Pola persebaran hewan atau zoogeografi juga termasuk dalam pola alami. Nah, selanjutnya juga ada pola persebaran iklim. Iklim juga membentuk pola alami yang dapat dikenali di seluruh dunia. Misalnya zona iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Selanjutnya ada pola formasi geologi. Formasi geologi seperti gunung, lembah, dan dataran tinggi juga membentuk pola alami. Pola ini menunjukkan bagaimana lempeng tektonik bergerak dan berinteraksi, membentuk fitur-fitur geologi yang kita lihat sekarang. Nah, yang B ini ada konsep pola buatan. Yang pertama, pola permukiman. Pola permukiman adalah salah satu contoh paling nyata dari pola buatan. Permukiman manusia dapat terbentuk dalam berbagai pola seperti pola linier, pola tersebar, dan pola mengelompok. Yang kedua, ada pola mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah biasanya mengikuti pola tertentu. Contohnya di wilayah yang berdekatan dengan pantai, sebagian besar penduduknya cenderung berprofesi sebagai nelayan. Nah, selanjutnya ada pola jenis rumah. Jenis rumah di suatu daerah umumnya disesuaikan dengan kondisi alam dan budaya setempat. Hal ini terlihat dari rumah adat yang ada di Indonesia, di mana bentuk dan struktur rumah-rumah tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Selanjutnya ada pola jaringan transportasi. Pola jaringan transportasi mencerminkan cara manusia menghubungkan berbagai tempat untuk memudahkan pergerakan barang dan orang. Selanjutnya ada pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan oleh manusia membentuk pola-pola tertentu yang dapat dilihat di berbagai wilayah. Pola ini mencakup lahan pertanian, kawasan industri, perumahan, dan area komersial. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah sudah mengerti? Terima kasih. Di sini saya bersama dengan siapa? Saya Fatimah Rahmana Putri dari kelas 10. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu konsep morfologi. Nah, konsep morfologi adalah mempelajari bentuk lahan, landform, asal-usulnya, serta dinamika proses geomorfik, seperti erosi, pelapukan, sedimentasi, dan tektonik, yang membentuk permukaan bumi. Nah, konsep morfologi ini ada objek kajian utamanya. Objek kajian utamanya yang pertama, bentuk permukaan bumi, gunung, lembah, bukit, dataran, plato, delta, dan sebagainya. Yang kedua, proses geomorfik. Proses geomorfik terbagi menjadi dua. Yang pertama, endogen, dari dalam bumi. Yang contohnya gempa, vulkanisme, tektonik. Yang kedua, eksogen, dari luar bumi. Contohnya pelapukan, erosi, sedimentasi. Yang ketiga, jenis tanah dan batuan yang mempengaruhi bentuk dan kestabilan lahan. 4. Evolusi lahan, bagaimana bentang alam berubah dari waktu ke waktu. Nah, proses dalam morfologi yang pertama itu proses. Yang kedua erosi, contohnya lembah, ngarai, tebing. Yang ketiga sedimentasi, contohnya delta, dataran aluvial, pantai. Yang keempat tektonik, contohnya pegunungan lipatan, patahan, graben. Yang kelima vulkanisme, contohnya gunung api, kaldera, lava dome. Yang keenam pelapukan, contohnya bukit batu, tanah laterit. Nah, penerapan morfologi yang pertama itu ada studi bencana alam, misalnya longsor di daerah berbukit. Yang kedua, analisis kesesuaian lahan pertanian atau permukiman. Yang ketiga, pemetaan kontur dan topografi wilayah. Yang keempat, restorasi lahan atau reklamasi. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah sudah mengerti? Saya mengerti dan cukup jelas yang dijelasinnya, materi yang dijelaskan. Terima kasih. Dengan siapa saya di sini? Nama saya Rindu Anjani dari kelas 10. Oke, saya mau menjelaskan apa itu konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang menjelaskan hubungan sebab akibat antar wilayah atau fenomena di muka bumi. Konsep ini menunjukkan bagaimana suatu wilayah atau fenomena dapat mempengaruhi wilayah lain atau fenomena lainnya, dan bagaimana saling ketergantungan antar wilayah yang terjadi. Keterkaitan antar wilayah. Konsep ini menekankan bahwa wilayah di bumi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sebab akibat, keterkaitan keruangan menjelaskan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena di suatu wilayah dapat menjadi penyebab terjadinya peristiwa atau fenomena di wilayah lain. Contoh sebab akibat, yang pertama banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta bisa disebabkan oleh pembangunan di daerah Bogor dan sekitarnya.
yang menyebabkan hilangnya daerah resapan air dan aliran sungai yang tidak terkendali. Yang kedua, perdagangan antar wilayah. Pentingnya konsep keterkaitan keruangan yaitu untuk memahami hubungan antar wilayah dan fenomena di bumi, membantu dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah sudah mengerti? Udah. Terima kasih.